Bapak, terima kasih. Wow, kami bersukacita ada di hari yang kelima. Kami boleh ada Tuhan untuk mendengar tuntunan sepekan hari ini. Kami percaya setiap kami makin dibentuk ke arah Engkau. Dan sekarang kami diperlengkapi untuk jadi berkat di komunitas, jadi berkat di lingkungan terdekat kami. Bapa, hamba-Mu terbatas, sampaikanlah isi hati-Mu yang tak terbatas. Setiap kami siap menyambut tuntunan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menerima tuntunan dan bersukacita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, shalom, shalom. Saya bersyukur hari ini kita sudah ada di hari Jumat. Dan di belakang saya ada pohon Natal. Ya, ini hari yang kedua, tanggal 2 Desember. Saya percaya ini adalah momentum kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi jangan kecil terus ya, dewasa, karena Tuhan Yesus saja sudah naik ke sorga dan siap mau datang kedua kali jemput kita yang dewasa. Amin. Dan di dalam tuntunan sepekan tentu kita semua masih belum lupa, atau mungkin baru yang ada yang baru ikut gabung, silakan mengikutinya dari mulai tanggal 28, 29 itu bicara tentang konseling. Lalu tanggal 30 dan tanggal 1 kemarin kita bicara tentang komunitas dan firman. Jadi semua itu jadi satu paket di mana kita jadi berkat di komunitas dan juga dibuat kita pribadi. Karena di dalam konseling kita bicara sebagian dari konseling itu tentang self counseling. Nah, hari ini, hari Jumat ini saya bersukacita banget saudara ya, karena kita akan belajar tentang bagaimana puji-pujian, memimpin puji-pujian, baik untuk komunitas kecil kita atau mungkin ibadah-ibadah kecil di sana kita mau terpanggil. Nah, di dalam ayat yang ke-47 dari Kisah Rasul pasal 2, jemaat mula-mula itu punya kebiasaan baik. Dikatakan sambil memuji Allah. Wow, kata sambil memuji Allah itu sebenarnya bicara tentang segala sesuatu dilakukan dan sambil memuji Allah. Jadi apapun yang dilakukan sambil memuji Allah. Dasar dari seseorang bisa memimpin pujian atau membawa orang ke hadirat Tuhan lewat puji-pujian itu karena dia punya keseharian yang memuji Tuhan. Catat ya. Keseharian kita memuji Allah itu adalah menjadi dasar untuk kita menjadi seorang pemuji penyembah dan memimpin orang menyembah Tuhan. Jadi jangan berpikir, wah saya mau jadi WL Pak, tapi kesehariannya nggak suka menyembah. Wow, saya rasa bisa, tapi kering. Karena saya tahu keintiman dengan Tuhan dibangun dari keseharian. Bisa ngerti bilang amin? Nah, karena itu saya mau ajak saudara, ayo bangun dulu keseharian kita memuji Tuhan sambil memuji Allah, kata firman. Dikatakan mereka disukai semua orang. Jadi respon orang melihat kita yang selalu membangun kehidupan memuji menyembah Tuhan itu membuat muka kita fresh. Orang lihat kita tuh bergairah, orang lihat kita tuh kayaknya nggak pernah sedih gitu. Jadi orang lihat senang lihat kita. Jadi saya mau katakan ini supaya saudara dan saya punya semangat gitu loh. Nah, untuk hari yang kelima ini khususnya untuk bidang worship atau memimpin puji-pujian, dasari dengan kebiasaan memuji Allah dalam segala keseharian. Yang mau ngerti katakan amin. Dan karena itu sekarang perhatiin bagaimana keseharian kita. Kalau masih kurang memuji Tuhan, makanya kadang-kadang di kurs saya tanya, dari semua lagu yang kau baca, kau nyanyikan, mana yang paling kau ingat? Bingung semua, satu nggak ada, satu saja yang kau ingat. Ada nggak lagu yang membuat engkau rasa tersentuh di situ? Lagu yang membuat engkau rasanya ketemu Tuhan di situ? Dalam Yesus kita bersaudara atau apalah itu saudara-saudara. Jadi kalau tanya begitu pada bingung. Kenapa? Mungkin kesehariannya belum biasa memuji Tuhan. Memuji Tuhannya di ibadah raya. Harusnya dibangun dari hari-hari kita di luar gereja, di luar pertemuan rohani kita. Nah, saya akan bawa saudara hari ini melihat dasarnya dulu ya. Yang kedua adalah membangun seorang pemuji penyembah itu harus membangun keintiman dengan Tuhan. Tadi kebiasaan harian. Lalu kedua, keintiman dengan Tuhan. Seorang pemuji penyembah bukan dengan kekuatannya dapat membawa orang ke hadirat Tuhan, tapi lewat kehidupannya yang rendah dan dalam di hadapan Tuhan dan bisa membawa itu hadirat Tuhan. Pengurapan itu nggak bisa dibohongin saudara. Nah, bagaimana cara orang mengalami hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan? Satu, lewat firman-Nya. Kedua, lewat doa, pujian firman tadi sehari-hari. Yang ketiga, lewat puasa. 3 hal ini tadi, lewat firman, lewat doa, lewat puasa. Yang keempat, melakukan firman. Jadi firman itu dihidupin. Maka dia punya keintiman dengan Tuhan. Hatinya, matanya itu seperti Kristus melihat jiwa-jiwa. Nah, pagi ini mari renungkan dulu. Apakah saudara siap mau dipakai Tuhan? Enggak, Tuhan cari orang hebat kok.
saudara lagunya, nyanyinya pas-pasan, enggak apa-apa. Yang penting hatinya tulus, hatinya intim, hidupnya intim dengan Tuhan. Bisa amin. Nah, hari yang kelima ini, di hari Jumat ini kita rindu dalam 2 hari ini belajar sama-sama. Dasarnya itu ya, keseharian, kebiasaannya, lalu kedua keintimannya dengan Tuhan. Nanti baru kita mulai melatih namanya apa? Skill nomor 3, bahkan mungkin nomor 4. Tapi saya bikin dulu 3 hal dulu ya. Jadi kebiasaan, keintiman, lalu skill, kemampuan untuk memimpin puji-pujian. Nah, untuk bagian pertama ini tolong pelajari dulu beberapa hal yang saudara harus mengerti. Lagu-lagu atau puji-pujian yang mana yang cocok. Karena untuk menemukan lagu-lagu itu harus saudara hidupin. Misalnya lagu apa? Misalnya saya kasih contoh lagu. Ini lagu yang menjadi favorit saya juga nih. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Saya tahu lagu ini saya hidupin dan saya ngalami seperti lagu ini loh. Ajaib kau Tuhan, ajaib selamanya dalam hidupku. Apa yang Tuhan janji, Tuhan buktikan. Dan waktu lagu ini menjadi rema dan kita hidupin, maka terjadi kehidupan kita berubah loh saudara. Jadi jangan anggap enteng. Kadang orang tanya, terobosannya di mana sih Pak? Ada malam terobosan, ada malam puji penyembahan. Di mana sih terobosan? Secara nggak sadar, hidup kita berubah, karakter kita berubah. Jalan berkat, jalan hikmat Tuhan dibuka. Saudara sadar nggak sadar, kalau kita intim sama Tuhan lewat pujian, doa, penyembahan, kita akan mengalami namanya pembukaan rohani saudara. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan yang saya juga sadar berjalan bergumul bersama Tuhan, jatuh bangun, saya katakan pujian ini membawa saya kuat. Amin, membawa saya kuat. Karena itu sekarang saya ajak saudara, ayo hidupi lagu-lagu yang kita akan nyanyikan. Jangan hanya sekedar bisa apal tahu, tapi hidupi. Ayo resapi lagunya. Misalnya lagu apa? Tuhan Engkau ajaib bagiku. Apakah kau yakin Tuhan itu ajaib bagimu? Kalau nyanyi benar. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Saudara dengar aja lagu tadi barusan saya nyanyikan. Saya percaya urapan Tuhan ada di dalam hidup saudara. Lagi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Wow, saya lagu ini aja buat saya tuh bisa cucur air mata. Kenapa? Saya ngalami benar-benar keajaiban Tuhan. Saya mau saksi saudara, kemarin Selasa saudara, saya ngalami namanya lagi mau mandi pagi saudara, jam ya biasa mandi jam 6:30 begitu, jam 7 gitu mau mandi. Itu pagi kayak agak pagi, saya 6:30 mandi gitu. Saya tunduk badan lalu ambil air di tempat air itu ya, bak mandi itu, lalu mau ambil, saraf saya terjepit, kayak saraf terjepit sebenarnya. Karena begitu saya pukul-pukul nggak ada rasa sakit, tapi di dalamnya sakit sekali saudara. Sampai saya bergetar saudara, nangis saudara, nahan sakit bukan main. Saya ingat ada saudara kami di Arkadia, dulu kita punya teman saudara kita pernah ngalami saraf kejepit saudara. Ini orang bilang saraf kejepit. Wow, saya bilang sakit bukan main. Saya nggak bisa gerakin, saya getar saudara. Getar bukan karena dingin itu air, tapi sakit bukan main. Saya tahan. Tapi di hati saya, di mulut saya latih untuk tidak berkata kata-kata yang nggak berguna. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari itu saudara, orang tanya saya, kemana ke dokter? Enggak. Minum obat? Enggak. Saya tahu, saya mau nikmatin saudara, saya nikmatin sakit itu saudara.
Bukan mau cari penyakit, tapi sewaktu sakit itu saya nikmatin, saudara. Saya nikmat sambil saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih aku bisa ngerasain bagaimana rasanya. Saudara-saudaraku yang ngamis secara kejepit, Tuhan. Ini bulan apa? Sampai malam itu, malam Rabu kemarin, malam Rabu itu saudara, saya nggak tidur, susah tidur karena sakit. Goyang kanan, geser kanan sakit. Paksa bisa, pengen geser, aduh sakit. Saudara, itu rasa nggak enak sekali, saudara. Tapi hati tetap menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini mau sakit, biar rasanya bikin kekuatan. Tuhan, terima kasih. Saya mau nikmati sakitnya. Benar-benar saya nikmatin Tuhan malam itu, tidur bangun karena sakit. Jam 2 bangun, tak tidur lagi. Jam 3 bangun, akhirnya jam 4 bangun, akhirnya baca Alkitab dan seterusnya, saudara. Dan saudara tahu, pada waktu Rabu pagi, saudara, saya ngalami masih ada seperti rasa sakit. Tapi saya beranikan diri berkata, terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Tuhan sudah beri buat saya. Sementara lewatin hari itu, saudara, Rabu kemarin, Rabu siang, saya berkata gini, Tuhan, sekarang rasanya udah enteng. Dan saya benar-benar rasain enteng, saudara. Kaki mulai, emang ada masih rasa pegel-pegel masih ada, tapi saya tahu ini menjelang kesembuhan. Wah, saya pikir apa asam urat naik, apa kolesterol naik gitu. Saya kira saya harus mau ya udah ke klinik minta tolong apa tuh disuntik ya apa namanya cek darah. Saya nggak perlu minum obat, saya bilang saya cuma mau cek darah. Apakah karena asam urat, kan kita perlu juga tahu gitu kan, jangan-jangan kita asam urat apa kolesterol ya. Puji Tuhan, saudara. Dan itu saya katakan itu kan anugerah Tuhan. Nah, saya mau apa sih dasar ini supaya saya ngomong sekarang. Besok kita di Sahabat Shalom hari Sabtu, besok saya mengajar saudara tentang tuntunan ini khusus soal teknisnya sekarang. Besok ya, hari ini soal dasarnya. Jadi pertama kebiasaan kita harian memuji menyembah, lalu keintiman dengan Tuhan, lalu baru skillnya. Skillnya itu adalah pertama menikmati lagu itu dulu, kemampuan menikmati lagunya. Jangan kemampuan mimpin lagunya, jangan. Kemampuan menikmati lagunya. Tadi kan nyanyi itu ya, Tuhan Engkau ajaib. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Wah, saya disembuhkan Tuhan, saudara. Baru mau sharing tentang hal ini, saya udah ngalamin di uji, saudara. Dan saya praktek, saudara. Saya menang. Karena saya apa? Saya mau melihat Tuhan, saya menang Tuhan, saya mau kejar Tuhan. Nah, yang paling penting dari soal skill memimpin, lebih dari itu adalah skill menikmati pujiannya, skill mengalami pujiannya. Saya berharap saudara mengerti ya. Nah, sekarang hari Jumat ini, sepanjang hari ini, mari nikmati setiap lagu-lagu yang saya nyanyiin, hayati kata-katanya, nikmati hadiratnya, urapannya, alami sendiri kesaksian hidup dengan Tuhan. Haleluya. Ayo, saya akan saudara berdoa untuk itu. Bapak, sekarang kamu serahkan dalam tanganmu anak-anakmu yang sudah mendengar tuntunan hari ini di hari yang kelima Jumat ini. Kalau esok kami akan belajar tentang teknik bagaimana memimpin pujiannya, tapi hari ini ajar kami memiliki kemampuan menikmati pujian dan penyembahannya. Di dalam nama Yesus, aku berdoa buat tangan yang terangkat, hati terbuka. Urapan Tuhan turun buat setiap kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau memberikan kekuatan buat kami sungguh-sungguh mau belajar membangun kehidupan puji-pujian sehari-hari, setiap hari, secara harian, membangun keintiman dengan Tuhan dan membangun kemampuan atau skill dalam memuji menyembah, khususnya menikmati pujian. Hari ini aku serahkan dalam tanganmu, dan sebentar biar gerejamu beraktivitas, kiranya berkatnya menyertai mereka. Para murid Tuhan, angkatlah tangan kita dan dengan bersukacita terimalah berkat berlimpah-limpah-limpah, berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis ini menyertai mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua kita semua berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, besok kita ada Sahabat Shalom khusus tetap tuntunan sepekan. Dan jangan lupa ya saudara, malam ini ada kul, ikutlah di mana-mana saudara ditaruh Tuhan untuk kul. Mari mulai bangun kulnya. Haleluya. Dan praktekin ya, dari hari yang pertama, kedua, ketiga, 4 kita praktekin. Sampai besok, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.